Halo Auto Lovers. Usai kepulangannya ke Indonesia, Habib Rizik rupanya telah banyak diberitakan oleh media karena statement ngegas yang selalu ia ungkapkan di depan pengikutnya. Setelah aksi perang kata dengan salah satu aktris dan host fenomenal di Indonesia, Nikita Mirzani, kini Habib Rizik pun terseret dalam kasus pelecehan nama baik dan penistaan agama. Namun dengan lantang ia menolak dan membelokkan klaim tersebut, belum menyalahkan pihak kepolisian yang menurutnya tidak mengusut kasus-kasus serupa sebelumnya. Adalah Denny Siregar, Abu Chandra, dan Ade Armando yang dianggap tidak pernah diproses oleh kepolisian karena diduga adalah pencilat pemerintah. Habib protes karena menurutnya ketiga orang yang ia sebutkan tadi juga telah melecehkan agama dan mencemarkan nama baik beberapa pihak. Hanya saja, menurut penuturan Ade Armando dalam sebuah video yang diunggahnya, ia mengaku telah jantan menghadapi panggilan kepolisian dan diwawancara berjam-jam. Sementara Habib di sisi lain malah melarikan diri ke Arab Saudi hingga 3,5 tahun, kemudian harus menerima nasib untuk dideportasi. Tak cukup sampai di situ, Imam Besar Front Pembela Islam FPI ini seakan-akan menabuh genderang perang dengan pemerintah dan kepolisian. Ia pun menyinggung beberapa nama yang seharusnya dibebaskan tapi masih terkurung dalam sel. Siapa saja kira-kira nama-nama yang terus dibela oleh Habib Rizik? Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 7. Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Smith atau yang dikenal dengan sapaan Habib Bule memang selalu dianggap sebagai pendakwa yang barbar karena selalu sukses membakar semangat jemaah. Tak heran dalam setiap dakwanya, ia memang memiliki pasukan jitu yang selalu membelanya, yakni Laskar Pembela Islam dan Front Pembela Islam. Ia pun dikenal sangat dekat dengan pimpinan FPI tersebut, Muhammad Habib Rizik Syihab, yang kini diliputi banyak masalah usai momen kepulangannya bulan lalu. Habib Bahar akhirnya menghentikan dakwanya sementara waktu karena pada 18 Desember 2018 silam ia ditahan oleh Mapolda Jabar atas kasus dugaan penganiayaan anak. Kehidupan Habib Bahar pun mulai semakin terekspos selain sebagai pendiri pondok pesantren. Rupanya ia juga memiliki sejumlah koleksi mobil, salah satunya seperti Mercedes-Benz E-Class tipe E260. Number 6. Abu Bakar Ba'asyir. Nama Abu Bakar Ba'asyir juga sempat disinggung oleh Habib Rizik saat menyampaikan ceramahnya yang ditayangkan di Front TV. Nama Abu Bakar Ba'asyir memanglah tak asing di Indonesia. Salah satu tokoh yang sudah cukup renta ini harus menanggung dinginnya sel dan divonis selama 15 tahun penjara pada tahun 2011 setelah dinyatakan terbukti mendanai pelatihan yang cukup ekstrim di Aceh. Pelatihan ini dianggap sangat rentan mengancam kerukunan NKRI. Number 5. Dr. Syahganda Nainggolan. Dr. Syahganda Nainggolan ternyata memang memiliki jejak panjang sebagai aktivis di Indonesia. Meski pernah mengenyam pendidikan beberapa saat di Institut Teknologi Bandung atau ITB, namun mahasiswa jurusan geodesi ini pun drop out karena dikabarkan aktivitas politiknya menentang Orde Baru kala itu. Ia pun melanjutkan hidup sebagai politisi dan aktivis, hingga akhirnya menjadi tim sukses dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala. Namun karirnya tercoreng saat ia akhirnya harus dicerat dengan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008. Tentang informasi dan transaksi elektronik ITE dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Number 4. Anton Permana. Anton Permana merupakan salah satu petinggi organisasi KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Setelah terciduk oleh polisi menulis dan menyebarkan berita hoax terkait Omnibus Law di media sosial, Facebook, dan WhatsApp. Tapi Anton saat itu tidak sendiri. Ada setidaknya 5 aktivis lain yang harus menemaninya diperiksa di kepolisian. Seperti Fidelia Esmerella, Khairi Amri, Ingkin Anida, Khalid Sifullah, dan Syahganda Nainggolan. Alumni program pendidikan reguler angkatan PPLRA L8 tahun 2018 ini ternyata memang sering mengkritik pemerintahan Jokowi.
Tulisannya dianggap penuh hasutan pun dengan berani di-share di media sosialnya dan juga di beberapa media online. Number 3. Jumhur Hidayat. Langkah politik Jumhur Hidayat dimulai saat dirinya aktif di Partai Daulat Rakyat sebelum akhirnya sukses diangkat sebagai Kepala BNP 2 TKI pada Januari 2007 silam. Jumhur juga merupakan salah satu petinggi kami, dikutip detik.com dalam buku B.J. Habibie dan Upaya Rekonsiliasi dengan Penantang Presiden Soeharto. Pria bernama lengkap Jumhur Hidayat ini ternyata pernah dipenjara selama 3 tahun. Karena dengan nekat melakukan aksi demonstrasi saat Menteri Rudini berkunjung ke ITB tahun 1989 lalu. Number 2. Khairi Amri. Setali 3 uang dengan Jumhur Hidayat. Khairi Amri juga ditangkap saat mengikuti aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di DPRD Sumatera Utara atas tuduhan menyebarluaskan ujaran kebencian. Aksi hasut-menghasut memang sangat marak terjadi ketika ada kepentingan politik yang mengikut. Akhirnya kuasa hukumnya pun mendaftarkan gugatan pra-peradilan pada Oktober 2020 lalu di Pengadilan Negeri Medan. Number 1. Habib Hussein Alatas. Meski gelar Habib merupakan sebuah gelar kehormatan, namun ternyata masih banyak Habib yang menyanyiakan predikat ini dan tetap melakukan aktivitas duniawi semuanya. Habib Hussein terpaksa harus diringkus ke penjara karena menjadi tersangka kasus dugaan tindakan asusila dengan modus pengobatan alternatif. Hal ini berawal dari keberanian seorang wanita yang melaporkan tindakan Habib Hussein kepadanya ketika dirinya sedang tertidur efek hipnotis. Itulah nama-nama yang sempat disebut-sebut oleh Habib Rizik dengan penuh ambisi. Ia sangat mengharapkan agar pihak kepolisian tidak tebang pilih dalam kasus-kasus yang ada di Indonesia, terkhusus kasus pelecehan agama yang juga sering dilaporkan masyarakat dan menyeret namanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.